diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan renungan harian untuk jemaat GPK Info. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16, dan saya akan membacakan dua ayat buat saudara, yakni ayat 15 dan 16 yang berkata demikian. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saya memberi tema bagi renungan kita, yakni Jehovah Nisi, Allah panji-panjiku, Allah kemenanganku. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan panji? Panji merupakan sebuah bendera yang biasanya berbentuk segitiga memanjang, dan ini merupakan sebuah lambang kebesaran, lambang kebanggaan. Mari kita lihat dalam kehidupan para atlet. Para atlet pasti mereka berjuang, berperang untuk menang. Dan bagi seorang atlet pendaki gunung, ia biasanya membawa bendera atau panji-panji di dalam ranselnya. Dan ketika ia berhasil mendaki sampai ke puncak gunung, itulah kemenangannya. Maka ia akan mengibarkan panji-panji, bendera, tanda kemenangannya di puncak gunung itu. Betapa berbahagianya menjadi seorang pemenang, bisa mengibarkan panji-panji kemenangan di puncak kemenangan kita. Tetapi bagaimana jika kalah? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita memiliki peperangan kita masing-masing, perjuangan kita masing-masing. Ketika kita pergi bekerja, ketika kita belajar, ketika kita melayani, ketika kita membuka usaha, sesungguhnya sebenarnya kita sedang berperang. Tentu kita ingin memenangkan banyak hal di dalam hidup ini, dan kita belum tentu siap untuk kalah. Namun saudaraku, jadilah seperti seorang atlet pendaki gunung yang telah menyiapkan panji-panji, telah menyiapkan bendera kemenangannya, sekalipun dia masih di titik nol, masih di kaki gunung. Namun ia bertekad untuk naik, untuk berjuang, untuk berperang sampai menang. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi juara satu di dalam hidup ini? Tetapi Tuhan mau, Tuhan rindu kita setia berjuang, setia berperang dengan cara mengandalkan Dia, melibatkan Dia di dalam hidup kita, baik waktu kita susah maupun waktu kita senang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab Keluaran mengungkapkan bagaimana Tuhan membawa umatnya orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dengan melewati padang gurun. Suka atau tidak suka, Tuhan perlu mengajar dan menghajar umatnya supaya mereka mengerti bahwa Tuhanlah sumber kemenangan. Mengandalkan Tuhan engkau menang, sebaliknya meninggalkan Tuhan engkau pasti kalah. Dan saudaraku, uniknya untuk memimpin orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang sangat kepala batu ini, yang keras hati ini, Tuhan memilih Musa, seorang yang lembut hatinya. Saudara, mampukah Musa memimpin mereka? Saudara, perjalanan umat Israel dipenuhi oleh mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan. Namun merasa haus sedikit saja sudah membuat orang-orang Israel bersungut-sungut menggerutu dan hendak melempari Musa dengan batu. Lalu mereka mempertanyakan, Tuhan ada gak sih? Saudaraku, bayangkan jika saya dan saudara harus memimpin orang-orang seperti ini. Namun apa yang dilakukan oleh Musa? Saudara, luar biasa. Musa berseru-seru kepada Tuhan, ayat 4. Kata berseru-seru di sini juga berarti cry for help. Artinya Musa meminta tolong kepada Tuhan. Saudara, maka Tuhan
melakukan mujizatnya, dan tersedialah air untuk diminum bangsa itu. Jadi di sini marilah kita mengerti bahwa Musa senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam dia meminta pertolongan. Saudaraku, Tuhan bisa memakai rupa-rupa masalah untuk mengajar atau menghajar kita. Dan hanya anak-anak gampangan yang tidak akan pernah diajarin oleh bapaknya. Ibrani 12 ayat 8. Saudara, lalu tiba-tiba terjadilah di padang gurun itu mereka kedatangan bangsa Amalek. Saudara, bangsa Amalek ini terkenal sebagai bangsa barbar, orang-orang barbarian, artinya mereka adalah orang-orang yang terkenal sadis, tak kenal belas kasihan di dalam perang. Dan bangsa Amalek datang dengan satu tujuan apa? Mereka datang untuk perang. Bapak Ibu, siapkah orang-orang Israel menghadapi bangsa Amalek? Saudara, jika difilmkan, mungkin saudara pengen menyaksikan sebuah adegan action di mana Musa fight satu lawan satu dengan mereka. Apalagi Musa, dia memiliki latar belakang pendidikan militer karena dia adalah bekas pangeran Mesir. Tetapi saudaraku, itu masa lalu bagi Musa. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mendelegasikan perang itu kepada Yosua abdinya, dan dia sendiri bersama Harun dan Hur mereka naik ke puncak bukit untuk apa? Mereka berdoa syafaat bagi perjuangan itu. Bapak Ibu saudaraku, dengan tongkat Allah di tangannya, Musa mengangkat tangannya, dan terjadilah ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang. Dan ketika Musa letih, bangsa Israel kalah karena Musa harus menurunkan tangannya. Maka Harun dan Hur kemudian menopang kedua tangan Musa sampai akhirnya bangsa Israel bisa memperoleh kemenangan melawan Amalek. Yang ingin saya ajak saudara perhatikan di sini, bagaimana sesudah kemenangan itu Musa lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu dia menulis di situ sebuah peringatan. Apa yang dia tulis? Dia menulis Jehovah Nisi. Artinya Allah panji-panjiku, Allah kemenanganku. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah saya dan saudara mendirikan mezbah bagi Tuhan hari ini? Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan hari ini? Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini? Mari kita jalani perjuangan hidup kita hari-hari ini dengan tidak lupa meminta pertolongan Tuhan. Dan jika Tuhan telah memberkatimu dengan berkat, dengan keberhasilan, dengan kemenangan, maka mengucap syukurlah, baik melalui puji-pujian maupun melalui persembahan, melalui korban syukur. Saudaraku, sebagai orang Kristen, jangan sampai kita tidak pernah memberi yang namanya amplop persembahan syukur ke gereja. Saya sarankan, bawalah persembahan syukur saudara bagi pekerjaan Tuhan dan doakan itu sejak saudara dari rumah. Sebab memberi persembahan syukur adalah salah satu perintah Tuhan. Dan bukankah rasa syukur kita itu harus kita wujudkan di dalam tindakan nyata. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Allah Jehovah Nisi, Allah panji-panji kita, Allah kemenangan kita akan terus menjadi sumber kemenangan seperti janjinya, bahwa orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang percaya kepada Dia adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati.